Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mudah-mudahan pagi ini anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang matematika ya, kan belajar bersama-sama pelajaran matematika. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang bilangan bulat. Yang pertama yaitu pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan nol. Nah, bilangan bulat positif adalah bilangan yang dimulai dari 1 ke kanan pada garis bilangan, dan nilainya semakin ke kanan akan semakin besar. Sedangkan bilangan bulat negatif adalah bilangan yang dimulai dari negatif 1 ke kiri, nilainya semakin ke kiri akan semakin kecil. Jadi, bilangan bulat negatif yang paling besar adalah negatif 1. Nah, sekarang mari kita lihat pada garis bilangan berikut. Nah, kita lihat, inilah letak bilangan bulat pada garis bilangan. Jadi, di tengah-tengah garis bilangan adalah 0, di sebelah kanannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini ada tanda panahnya, itu berarti garis bilangan tersebut bisa diperpanjang. Jadi tidak hanya sampai 9. Nah, bilangan-bilangan yang terletak di sebelah kanan 0 adalah bilangan bulat positif. Maka membacanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak usah diberi positif 1, positif 2, positif 3. Nah, sedangkan bilangan-bilangan yang di sebelah kiri 0 pada garis bilangan itu dinamakan bilangan bulat negatif. Membacanya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, semakin ke kiri, nilai dari bilangan negatif akan semakin kecil. Ya. Angkanya semakin besar, tetapi nilainya akan semakin kecil. Maka bila kita akan membandingkan bilangan bulat, itu kita lihat pada garis bilangan. Jika A terletak di sebelah kanan B, maka A lebih besar daripada B. Sebaliknya, jika A terletak di sebelah kiri B, maka A lebih kecil dari B. Contoh, negatif 2, kita lihat di sini negatif 2 dan 0. Kalian lihat, negatif 2 terletak di sebelah kiri 0, maka negatif 2 lebih kecil daripada 0. Negatif 6, kita lihat di garis bilangan, negatif 6 dengan 1. Nah, maka negatif 6 letaknya di sebelah kiri dari 1 pada garis bilangan. Maka negatif 6 lebih kecil daripada 1. Selanjutnya, 4. Kita lihat 4 di sini. Dan negatif 3. 4 dibandingkan dengan negatif 3. 4 di sebelah kanannya 3 pada garis bilangan. Berarti
4 lebih besar daripada negatif 3. Nah, itu bila mana kita membandingkan bilangan bulat. Nah, kalian bisa lihat latihannya pada buku paket halaman 16. Kita lanjutkan dengan mengurutkan bilangan bulat. Ya, seperti kalian ketahui bahwa bilangan bulat itu tadi terdiri dari 0, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Nah, bagaimana cara mengurutkannya? Nah, diurutkannya sesuai dengan posisi pada garis bilangan. Nah, kita kan tidak mungkin membuat garis bilangan yang panjang sekali, maka yang menjadi apa yang perlu diingat oleh kalian adalah semakin besar angkanya pada bilangan bulat negatif, itu nilainya semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angkanya pada bilangan bulat positif, maka nilainya semakin besar. Contohnya, ini ada beberapa bilangan ya, 6, negatif 4, 3, 0, negatif 10, dan 11, serta negatif 1. Maka urutannya adalah, jika diurutkan dari yang terkecil, urutannya menjadi negatif 10, negatif 4, negatif 1, 0, 3, 6, 11. Nah, kalian lihat kan? Ini negatif 10 dengan negatif 4 lebih besar negatif 4. Kalian ingat. Jadi semakin besar angka pada bilangan negatif, nilainya akan semakin kecil. Ya. Kalian untuk latihan mengurutkan, kalian bisa lihat pada buku paket kalian, buku matematika, yaitu pada halaman 17. Ya. Coba kalian halaman 17 untuk dikerjakan sebagai tugas. Sampai di sini kira-kira kalian sudah paham kan? Ya, mari kita lanjutkan. Yaitu operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, operasi hitung pada bilangan bulat itu meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah penjumlahan. Bagaimana kita menjumlahkan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat akan terdiri dari penjumlahan antara bulat ditambah bulat, bulat positif ditambah bulat positif, bulat negatif ditambah bulat positif, bulat negatif ditambah bulat negatif. Coba kita lihat bagaimana menjumlahkan bilangan bulat itu menggunakan garis bilangan. Caranya, umpamanya yang pertama bulat positif ditambah bulat positif. Nah, ini contohnya. 2 ditambah 3. Kita melangkah dari 0 ke kanan. Positif ke kanan 2. Ditambah 3. Berarti ke kanan lagi 3 langkah. 1, 2, 3. Iya. Maka hasilnya ini. Nah. Jadi 2 ditambah 3, 5. Selanjutnya bulat positif ditambah negatif. Ingat, kalau positif selalu maju. Ya.
Kalau negatif mundur ibarat kita berjalan. Berarti kalau 2 ditambah 3 berarti karena positif tambah positif, maju 2, maju lagi 3. Sekarang positif ditambah negatif. 2 ditambah negatif 3. Maka dari 0, pusatnya dari 0, maju ke 2. 1, 2. Ditambah negatif 3. Ingat, negatif berjalan mundur. Berarti dari 2 kita ke kiri. 1, 2, 3. Jadi, 2 ditambah negatif 3, hasilnya ini. Negatif 1. Nah, ya, itu penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Contoh lagi, negatif ditambah negatif. Negatif 2 ditambah negatif 2. Ya. Maka dari 0 negatif berarti melangkah ke kiri. 1, 2, 2. Ditambah negatif lagi. Berarti ke kiri lagi. 1, 2. Nah, berarti negatif 2 ditambah negatif 2 adalah negatif 4. Ya, tuh. Jadi, yang perlu kalian ingat adalah jika penjumlahan bilangan bulat yang sama, contohnya positif dengan positif, maka penyelesaiannya juga tetap dijumlahkan. Ini contohnya, ya, tetap dijumlahkan. Tapi bila tidak sama, maka cara yang paling praktis dengan tidak menggunakan garis bilangan adalah kita mencari selisihnya. Contohnya, negatif 10 ditambah 5. Negatif 10 ditambah 5. Maka kita cari selisihnya. Bisa kalian menggunakan bersusun. Kalau kalian melakukan pengurangan, kan bilangan yang lebih besar dikurangi dengan bilangan yang lebih kecil. Di sini nih yang lebih besar 10. Maka negatif 10 dikurangi 5. Dikurangi 5. Negatif 10 dikurangi 5. Nah, ini. Negatif 10 dikurangi 5. Berarti negatif 5. Ya. Contoh lain. Negatif 10 ditambah negatif 5. Berarti itu kan sama. Maksudnya sama bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat negatif. Maka tetap ditambahkan. Berarti hasilnya negatif. Positif ditambah positif, hasilnya positif. Positif ditambah negatif, hasilnya tergantung mana yang lebih besar. Jika yang lebih besar positif, maka hasilnya positif. Jika yang lebih besar negatif, maka hasilnya juga negatif. Seperti contoh ini. Nah, 10 ditambah negatif 5. Iya, contohnya. Nah, tadi kalian ingat bahwa untuk mengerjakan penjumlahan dengan bilangan yang berbeda itu
menggunakan atau mencari selisihnya. Cara mencari selisihnya yaitu dengan pengurangan. Maka di sini cara mengerjakannya adalah 10 dikurangi 5. Maka yang besar itu positif, berarti hasilnya positif. Maka di sini hasilnya adalah 5. Itulah bagaimana cara mencari atau menjumlahkan bilangan bulat. Kita kan tidak mungkin ya mengerjakan penjumlahan bilangan bulat pada bilangan yang besar. Contohnya negatif 75. Oke, negatif 75 ditambah 25. Nah, berapakah negatif 75 ditambah 25? Nah, bagaimana? Yaitu dengan cara mencari selisihnya, atau untuk mengetahui selisihnya adalah dengan pengurangan. Maka yang besar adalah negatif 75 angkanya. Maka angka yang besar dikurangi angka yang kecil, yaitu negatif 75 dikurangi 25, maka hasilnya adalah negatif 50. Sekarang coba dibalik, ya. 25 iya, ditambah negatif 25 ditambah 75. Iya. Maka di sini 75 dikurangi 25. Dikurangi negatif, ya dikurangi 25, maka hasilnya adalah 50. Kelihatan kan? Jadi untuk penjumlahan bilangan bulat yang berbeda itu hasilnya mana bilangan yang lebih besar. Jika yang lebih besar angkanya adalah bilangan bulat negatif, maka hasilnya negatif. Jika yang lebih besar bilangan bulat positif, maka hasilnya positif. Iya. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan dari penjelasan Bu Guru ini kalian dapat memahami dan dapat mengerjakan soal-soal di buku kalian, ya, baik di LKS maupun di buku AF. Ya, itu tentang penjumlahan bilangan bulat. Ya, untuk agar kalian lebih memahami, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan apa yang telah Bu Guru